Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidawamil khayati wa dawabil baqa lantiha. Nakhmaduhu wa nashkuruhu wa nashkuruhu syukran nastadidu bihi tawallin na'ma wal ala hatta ila yaumil liqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Abdillahi wa Rasulillah khasatullahu ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wa ala alihi wa ithrabihi wa sairi ahli baitihi al-qurama alladhi akrama subhanallahu wa ta'ala bil karamati dhahirah kama la yakhfa 'alal muqalla wa ashabihi alladzina jahadul haqqul jihad fanalu manalu fi darin na'ma fi yaumil liqa'i wa ru'yati wajhillahi subhanahu wa ta'ala alladzi tafarrata bil baqa wa lam yakun unnaka kafat. Amma ba'd. Hadratin muhtaramin, bapak-bapak jamaah subuh Masjid Agung Al-Mujahidin, ya benar ya, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi muqaddimihim fi hadal majlis al-mukhram Bapak Kiai Haji Usman, fi muqaddimihim fi hadal majlis Bapak Kiai Haji Juwana, serta yang saya hormati moderator kita. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para sesepuh, orang tua, tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada semuanya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika saya membaca undangan yang dikirim seksi peribadatan Pak Haji Nasan, ya, tertulis di situ saya sebagai narasumber. Narasumbernya, nara itu kalau dalam bahasa Swahili itu aliran, sumber itu asal. Itu kalau diitimologikan, kalau bahasa akademis, kalau bahasa santri itu lugotan, lugohnya. Nara dari bahasa Swahili itu aliran, sumber itu asal. Makanya sumber yang paling baik adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih, induk kitab fikih itu kitab namanya, itu ditentumkan oleh mazhab Syafi'i. Di situ sampul, ketika buka sampul pertama itu pasti ada firman Allah,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, bihi khairan, baik terhadap seseorang, yufaqih, bukan yang pintar, faqih, karena pintar dengan faqih berbeda. Faqih itu mengerti, kalau pintar itu ya pintar. Makanya di akhir zaman gini, ini tema berat Pak. Saya yakin jangankan bapak-bapak, saya sendiri belum tentu mampu, tapi nanti kita bedah bersama-sama. Sehingga Islam ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai kefahaman di dalam agamanya, supaya tidak terjadi tafriqul bainal mukminin. Zaman Rasul dulu itu, sehingga beliau bersabda itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu bi nafsi. Belum dianggap baik iman kita. Kenapa kolerasinya ini sabda Nabi? Karena dulu ada orang Arab itu ngaku iman, qolatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin kullu aslamna. Kalian belum beriman, kata Allah, baru beragama Islam. Sebab kenapa? Ini sebelum kita kepada materi, saya memberikan redaksi terlebih dahulu. Sebab kalau iman itu tidak mungkin akan membuat kerusakan. Karena yang menjadi pondasi awal adalah antu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Arti iman itu tidak, kalau pada umumnya di kitab-kitab itu terjemahnya biasanya percaya. Tapi percaya ini ada syaratnya, kata ulama. Iman itu ada syaratnya. Syaratnya tidak terpenuhi berarti imannya kadzib. Seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-A'raf itu ayat 96 itu, wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum, disiksa karena apa? Dusta imannya. Redaksi itu ayat adalah ketika penduduk suatu negeri amanu wa taqwa, iman dan bertakwa itu, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi syarat iman itu Imam Syafi'i menyusun, dipecah menjadi macam-macam kitab fikih itu. Syarat iman itu adalah ketika ikrarun bilisan, antuk minu billahi, aku beriman kepada Allah, taskilun biqalbi. Tidak hanya taskilun biqalbi tapi nampak dalam kehidupan. Dan ini dikritik oleh Allah di dalam surah Al-Fat ayat 29 itu, yabtaghi fadlan minallahi wa ridwan. Ciri iman itu di situ, karena dituliskan kalian yabtaghi fadlan minallahi wa ridwan itu Allah kabarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu, dzalika matsaluhum bitaurat wa dzalika matsaluhum fil injil. Loh, keberadaan kita ini luar biasa. Kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum kita ada itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Makanya aneh memang, akhir zaman ini aneh. Kita di mensos itu, saya bingung ini sumbernya dari mana. Antara ulama ini mentaskih. Kalau taskihnya positif enggak apa-apa. Nah, ini era teknologi, sanurihi min ayati. Sudah Allah tampakkan ayat-ayatnya Allah akhir zaman itu. Ini judul juga aneh. Saya renungin tadi, saya bangun kira-kira 3:30 itu, kok zuhud terhadap dunia dan dorongan supaya tidak rakus. Awalnya itu redaksinya lembut,
Tapi ketika sampai dan itu kok ekstrim, kan gitu ya. Nggak tahu yang menyusun kata ini siapa. Coba nanti kita ini kasih waktu berapa lama nih kita? Biasanya jam tayang 45 menit. Berarti 5 menit lagi ya. Iya. Jam berapa? Zuhud itu kalau lugatan bahasa santrinya itu sesuatu yang tidak diinginkan. Lah ini sesuatu yang tidak diinginkan dunia. Nah, ketika Allah memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 yang akhir itu apa perintah Allah? Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Walakum atas kalian fil ardi di dalam bumi mustaqarr itu kehidupan. Wa mata'un itu apa? Kesenangan. Ilahin cuma dibatasin. Apakah itu yang dimaknai arti zuhud? Nah, kita diskusi saja sekarang. Masing-masing nanti cari referensi dari mana gitu. Kan kalau terjemahnya zuhud itu sesuatu yang ditinggalkan. Sampean mau sekarang ninggalin makan, ninggalin minum, zuhud terhadap dunia. Jangan pakai sepeda motor, jangan pakai mobil, jangan. Hah? Bagaimana? Ternyata tidak. Zuhud itu adalah al-awalu zuhudan nabiyuka Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah? Ini kalau nanti cukup ya kita selesaikan, kalau nggak cukup ya bisa ngaji, minta redaksi di Darussalam saya ngaji, tapi ini mau Ramadan nggak bisa. Malam Rebu saya ngaji di Darussalam cuma pertama dan ketiga. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi kekasih Allah itu, malaikat itu berkata begini, qalatil malaikatu ya Rabb inna lahu malan wa waladan wa mra'atan. Itu kalimat malaikat. Bagaimana engkau tidak mengangkat seseorang menjadi kekasihmu? Inna sesungguhnya lahu atas Ibrahim itu malan, mempunyai harta, wa waladan juga mempunyai anak, wa mra'atan juga mempunyai istri. Fa kaifa yakuna qalilan? Bagaimana engkau tidak mengangkat dia sebagai kasihmu tuh yang disibukkan dengan hal-hal seperti itu bagaimana? Ternyata zuhud bila dikaji dari ini, saya ambil dari kitab Al-Hikam karangan Abu Athaillah As-Sakandari. Abu Athaillah As-Sakandari itu murid dari Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi itu murid dari Abu Hasan As-Sadili yang kebanyakan thariqahnya dianut oleh ulama-ulama Indonesia dari Abu Hasan As-Sadili. Nah, sehingga zuhud yang sebenarnya itu bukanlah meninggalkan kenikmatan yang Allah berikan di dunia itu, tetapi apa? Ada pertanyaan sedikit, nanti kita bareng-bareng. Kalau Bapak dapat uang 10 juta, itu ingatnya Bapak, tenangnya itu uang 10 juta apa Allah dulu? Ayo, ya jujur aja kita. Bapak ini dapat duit, uang kaget atau uang apalah 10 juta. Itu Bapak senengnya itu karena terima 10 juta apa karena ingat Allah dulu? Nah, mainstreamnya harus begini, supaya langkah kita itu sesuai dengan apa yang telah Rasul kitohkan. Oh, kalau Rasulullah sudah luar biasa, udah Nabi Ibrahim ngiri kepada kanjeng Nabi Muhammad ketika sampai ke langit 6 itu kan ketemu Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Mi'raj dalam kitab Miftahul Jannah itu. Lah ternyata zuhud itu adalah apa yang kita lakukan
tadi yabtagu fadlam minallahi wa ridwan. Ini ciri kita. Kita sebagai umat Rasulullah itu mempunyai berapa ciri? Sampai bapak-bapak ini sadar enggak bahwa kita ini sebenarnya dibanggakan oleh Allah? Pertama itu kalau Bapak pelajari surah surah Fat itu surah ke-48 akhir ayat 29 itu. Ini supaya nanti redaksi Zuhud itu kena. Cara berpikir nanti Bapak biarin, terserah Bapak bagaimana pengembangannya. Saya menyampaikan ilmu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Walladzina ma'ahu, terhadap orang-orang ma'ahu yang bersama Rasulullah itu asyidda'u 'alal kufar. Ini ciri kita. Bentuk ciri kita ini nanti akhir pertengahan ayat itu Allah ceritakan. Tidak usah sampai akhir, gak akan selesai nanti kalau 45 menit. Saya biasanya kalau ngaji memberikan kajian-kajian baik di lapangan Banteng, Tamrin maupun di Jam Sostek atau Subroto itu mintanya 2 jam supaya karena haus ilmu kan gitu. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini harus kita teliti, Pak. Jangan sampai terbalik-balik. Asyidda'u 'alal mu'min ruhama kufar. Jangan dibalik-balik. Sekarang ini terhadap orang mukmin menjadi syiddah, terhadap orang di luar mukmin menjadi ruhama. Lah keliru. Lah definisi asyidda'u 'alal kufar itu bagaimana? Ulama mengkelompokkan bahwa kafir itu terdiri dari 2 di luar agama, 2 lagi di dalam agama. Supaya nanti pengertian zuhud itu kolerasinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar agama disebutnya pertama kafir harbi. Orang-orang di luar Islam yang sungguh-sungguh memusuhi agama Islam. Oleh Allah disuruh apa? Terhadap orang-orang kafir harbi ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Quran surah Al-Hujurat itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang di luar Islam, disebutnya kafir zimni, orang yang di luar agama Islam tapi kehidupannya berbaur kepada kita, bermasyarakat. Nah ini yang tidak boleh dimusuhi. Kenapa tidak boleh dimusuhi? Kata Rasulullah, jalin hubungan basyarun antar kita sebagai manusia. Siapa yang memusuhi kafir zimmi maka dengan berhadapan dengan aku, kata Rasulullah. Sahih itu hadisnya. Terus yang 2 ini kufur di dalam agama. Allah juga jelaskan. Tidak usah jauh-jauh kita bedah ke tengah Quran. Awal surah kira-kira ayat 9 itu bunyinya apa? Surah kedua, surah Al-Baqarah. Ada yang hafal? Ini jangan ngaji saya ngomong sendiri, sebetulnya Pak, saya itu ngaji begini itu bukan dakwah, ini sodakwah saja. Kalau dakwah itu daerah Otoakau, Kupang itu yang kalau saya pernah di sana 7 bulan itu karena saya punya sahabat Ustadz Nababan itu punya pondok di sana, bawa Indomie, bawa beras, bawa telur, bawa minyak, ketok-ketok pintu, Bu jangan murtad lagi ya, sama. Ketika saya di Tanjung Morawa Medan juga sama, ikut Kabupaten Deli Serdang dari Kuala Namu 30 menit lah, apalagi sekarang sudah ada kereta itu. Nah di dalam agama juga ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sudah Allah jelaskan.
Ada sebagian manusia itu yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Dia merasa yukhadi'unallaha walladziina amanu, padahal wa ma yakhda'u illa anfusa, padahal yang mereka tipu itu diri mereka sendiri. Karena apa? Di dalam hatinya fi qulubihim maradho, ada penyakit maradho itu. Terus kemudian fazadahumullahu maradho. Kenapa Allah tambahkan penyakit dalam hatinya? Enggak mau rela, enggak mau ruhama bainahum, enggak mau sayang. Jadi kalau ketemu temennya seiman seagama, kalau enggak sependapat, enggak srek ah. Itu bukan ciri kita. Ciri kita itu ruhama bainahum. Ruhama itu ketika kita saudara seiman seagama itu sayang. Ini belum saya ceritakan. Sayangnya orang beragama tidak ada yang melebihi apa itu? Ansor. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini yang dimaksudkan zuhud itu apa yang kita kerjakan tapi Allah yang nomor satu. Jangan zuhud itu terus, kalau istilah apa itu Jalaluddin Rumi dahulu, kenapa kok ada istilah tasawuf Jalaluddin Rumi, ada nari itu. Ketika Jalaluddin Rumi itu mau meninggal, sama murid-muridnya itu ditangisi. Oh, berarti kamu nggak sayang sama aku, kata. Kenapa Tuan Guru sudah mau wafat? Kamu nggak boleh. Wong kekasihnya kok nggak pengen ketemu dengan kekasihnya, itu bagaimana? Coba kalau kita ada orang mau meninggal itu kita tangisin nggak itu? Tangis, karena meninggal itu dianggap musibah. Meskipun tekstual Quran itu inna asobatun musibah dikatakan kok. Lah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kolerasinya banyak. Kalau kita bedah setengah hari nggak kelar. Kolerasi itu aja itu. Apa makna semua datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kembali kepada Allah. Itu di Quran saja dijelaskan oleh Allah, itu pegel kita ngaji kalau nggak sungguh-sungguh. Lalu kemudian kalau sudah ruhama bainahum itu tarohum ruk'an sujadan. Nah, kita ini sudah biasa, kebiasaan kita itu rukuk dan sujud. Itu Musa dulu itu ngiri. Ini orangnya belum ada, nabinya belum ada, kok sudah tertulis di dalam Taurat. Nah, itu ciri kita. Ini menjadi konsep akhir zaman ketika kita perbedaan organisasi atau firqah dan lain sebagainya, akadukum. Nah, yang berikutnya ya tadi yabtaghi fadlan minallahi wa ridwan. Ciri kita itu mencari karunia Allah dari sisinya dan ridhonya Allah wa ridwan. Makanya kalau kita mau berangkat dagang, berangkat kerja atau berangkat usaha, selalu melafadzkan basmalah. Ini saja sudah mempunyai nilai zuhud yang luar biasa. Basmalah itu kenapa sih kok ketika kita melakukan pekerjaan yang tadi Allah sindir dalam surah Al-Fat itu selalu baca basmalah? Karena Allah itu mempunyai zat ismu a'zam 3 hal. Karena semua alam semesta ini tidak ada kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka jami'un nas liyaumi la raiba fihi. Ya, nanti di akhirat aja begini ini loh. Ini kalau pemahaman orang zuhud itu, makanya orang zuhud itu rata-rata terhadap dunia itu sekedarnya. Artinya apa? Karena dia rindu kehidupan yang sebenarnya, karena dunia bukan kehidupan sebenarnya. Kalau kehidupan sebenarnya
tidak mungkin Allah berfirman dunia itu mataul gurur, tidak mungkin. Dunia ini enggak jelas, Pak. Kalau ada yang bilang jelas kita diskusi. Nanti Quran yang akan menjawab. Bentuk tidak jelas itu gini saja. Kemarin Bapak dapat duit seneng. Sekarang berantem sama istri, seneng apa senep tuh? Loh, itu berarti tidak jelas. Tapi nanti di akhirat itu jelas, kan? Di dunia ini hanya ngaku-ngaku pinter saja, Pak. Pinter yang sebenarnya itu nanti apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Tapi jangan sampai la tarawunal jahim lah, jangan sampai lah. Gitu. Boleh beli mobil, beli motor, punya rumah bagus itu boleh. Wong nyatanya firman Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarra wa mata'un ilahin. Tapi punya mobil itu semata-mata sebagai seorang hamba diperuntukkan kemanfaatan bagi manusia yang lain mencari ridho Allah. Hakikat zuhud. Wong Quran berfirman begitu Allahnya. Mosok kita mau membantah Quran? Kan tidak bisa. Terus kalau sudah tadi ikhtiar di dunia warizwan mencari keridhaan Allah, mencapai puncak zuhud tadi, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Engkau melihat waladina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bekas sujudnya itu terlihat. Ini yang banyak ditafsirkan oleh teman-teman yang lain. Saya suka mikir juga, itu kan. Di sini ada apa nih? Hitam dua itu ya. Yang nanti akan terlihat simahum fi wujuhihim min asari sujud itu adalah bekas tawaduknya kepada Allah itu nampak sama saudara-saudaranya seiman, seagama, sebangsa, senegara, atau yang lebih sekup luas lagi kalau kita ngumpul di Mekah atau Madinah ketemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, terasa begitu. Makanya Musa itu rewel ketika Rasul dapat perintah sholat 50 waktu itu sampai ketemu Nabi Musa. Tapi bersyukur kita dengan rewelnya Nabi Musa, akhirnya kita sehari semalam hanya 5 waktu. Itu Kanjeng Nabi Muhammad balik 9 kali itu, Pak, matur ke Allah itu. Ada bagusnya juga. Nah, kalau sudah ngirinya Musa itu karena Allah jelaskan gambaran tadi yang saya sebutkan. Pertama apa tadi? Jadi oleh zuhud ini. Ciri kita itu di dalam Taurat dan Injil itu apa satu tadi, Pak? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jangan dibalik-balik, Pak. Ini nanti repot, makanya kita enggak beres-beres urusannya ini. Ya kan? Beda partai berantem, beda firqah berantem, apalagi, ya kan? Terus yang kedua apa tadi? Ruhama bainahum. Yang ketiga tarahum ruka'an sujadan. Terus yang keempat yabtaghi fadlan minallahi wa ridwan. Keridhaan Allah yang selalu dicari. Yang kelima fi wujuhihim min asari sujud. Dan ini dzalika masaluhum fit Taurat. Demikian digambarkan kita di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu turun berapa ratus tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau hitung-hitungan sejarah itu antara jarak Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 700 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu ditulis oleh sejarah di dalam kitab-kitab tarikh itu 2000 tahun. 2700 tahun sebelum kita ada, perilaku kita sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat.
Ini kita ini makanya disebut dalam Al-Quran kuntum khairu ummah. Lah kok kenapa sekarang jadi tidak mesra? Peringatan Allah di dalam berapa surat Yasin ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Loh, kenapa kok disebut kita itu anak cucu Adam? Ala ta'budu ya bani Adam. Begini redaksinya. Supaya mengingat anak cucunya itu sekalipun kakek buyutmu terusir dari surga Darussalam, digelincirkan oleh setan, tapi Kanjeng Nabi Adam itu ngomong apa? Di Quran tuh ngomong apa? Kanjeng Nabi Adam dikabarkan. Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada enggak yang menyalahkan iblis? Enggak ada. Ya Allah ya Tuhanku, aku telah mendolimi diriku. Jika engkau tidak mengampuni diriku, lanakunanna minal khasirin, aku termasuk golongan orang-orang yang khasir. Nah jadi ini bagaimana kakek buyut kita itu meskipun digelincirkan oleh iblis tapi enggak mau menyalahkan iblis. Ini wujud kesempurnaan basar, jasad jasmani kita yang Allah titipkan dua, sama dengan yang dititipkan ayam, kambing, sapi itu sama. Dua ini tentang jasmani kita. Kalau mau gali secara syuhud itu, apa yang Allah titipkan di dalam jasmani kita itu? Syahwatiyah dan ghorizatun syahwatiyah wa ghorizatun amarah. Sama. Syahwat itu keinginan untuk makan enak, punya mobil bagus, punya istri cantik, yaitu karunia Allah, dirawat. Jadi kalau sampean nggak punya keinginan itu berarti nggak normal. Ayam kawin nggak? Awan beranak pinak nggak? Beranak pinak, nelor. Itu karunia Allah syahwat. Ayam punya marah nggak kalau ayam ngangkerm itu, Pak? Ngangkermin telurnya itu dulu zaman-zaman saya kecil itu kalau ada makhluk mendekati angkermannya itu apa itu dipatok. Ghadabiyah, punya amarah. Dan kita punya, cuma kita memang diciptakan Allah aksanut takwim, makanya ada jasmaniah, ada rohaninya. Lah potensi kita jasmani yang mengendalikan rohani atau rohani yang mengendalikan jasmani. Kalau orang zuhud, rohani mengendalikan jasmani. Yabtaghi fadlan minallahi wa ridwan. Itu. Nah, kenapa kok kita jadi terhadap dunia ini begitu aman sih? Ini kira-kira itu redaksi yang saya sampaikan sebagai perkenalan saya ngaji di Masjid Agung ini. Yang kedua itu mendorong supaya untuk tidak ragus. Kira-kira bahasa ini ekstrim bertentangan dengan surah apa itu Quraisy ayat 4 enggak? Kalau ini jelas bertentangan. Kalimat allati at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, itu ditujukan kepada orang Quraisy. Rihlatas syita'i wasyaf itu orang-orang Quraisy itu kalau musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam. Tapi ayat selanjutnya sembahlah Tuhanmu Rabbahadil bait, yang telah mempunyai rumah di Mekah. Allati at'amahum min jud, yang telah memberikan makan orang yang lapar.
Hakikatnya kita makan ini Allah yang memberi, apa kita mentang-mentang duit kita sendiri gitu. Lah terus bagaimana kita ndak mau rakus? Sih sebetulnya bahasa ekstrim, tomak lah yang lebih agak sopan. Ini yang bikin judul ya karena saking gregetennya kali. Rakus itu bahasa ekstrim lah, ya kan gitu. Nah hakikat kita makan nasi itu allati at'amahum minju, dialah Allah yang telah memberikan makan minju yang sedang lapar. Nah kalau kita meyakini bahwa sesuatu makan saja kita itu diberikan oleh Allah, apa yang mau kita ragusin apa? Loh, sekarang ini yang terjadi apa? Saya makan sekenyang-kenyangnya, menumpuk harta sebanyak-banyaknya gitu. Dikritik oleh Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nah kalau bermegah-megahan dunia sampai menipu kita sebagai orang yang beriman, terus mau kembali kemana kita? Kalau berkaitan dengan zuhud, wong kita sudah ngomong ilaihi roji'un. Cuma sayangnya kita ini itu hanya diberikan idiom lafaz kalau ada yang meninggal. Saya pernah diskusi, ibu yang lahir itu sebetulnya boleh nggak mengucapkan begitu? Setelah kita cari kolerasinya terhadap anak yang Allah peringatkan wa'lamu anna amwalukum wala auladukum fitnah, itu fitnah itu ujian enggak? Kenapa ketika lahir kok alhamdulillahirabbil alamin, tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena apa? Karena kita sudah kadung membiasakan diri bahwa sesuatu inna hadalawal balagul mubin, ujian yang nyata dianggap kesedihan saja. Bahwa tidak sadar bahwa kesenangan itu juga ujian. Makanya satu-satunya yang mampu mengucapkan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin waktu itu di kota Amwas sana, Baitul Maqdis Palestina itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masyhur. Karena kalau di kita misalkan ini Bapak terpilih jadi menteri itu alhamdulillah wa inna lillahi. Enggak usah jauh-jauh lah, dari lurah aja lah. Ya kan? Lah bagaimana kita ndak ibadah mardhatillah itu bagaimana ketemunya? Wong Allah saja yang memberikan kita itu makan itu Allah sesuai dengan firman-Nya. Itu mengingatkan kepada kita sebagai makhluk ciptaan yang diunggulkan di alam semesta ini akan kembali menemuinya kelak. Itu indahnya, makanya orang-orang tasawuf, orang-orang zuhud itu dunia sekedarnya saja yang dicontohkan oleh Jalaluddin Rumi tadi yang saya sampaikan itu, disuruh menari itu muridnya, menari. Karena apa? Tidak ada seorang kekasih yang tidak senang menemui kekasihnya. Sampean kalau mau ketemu dulu, kita yang udah sepuh kayak saya gini, pernah pacaran nggak? Jujur aja, saya santri aja pernah Pak, ya kan? Saya dulu itu waktu sekolah di Yayan itu, saya punya pacar orang Sulawesi, pulang dia waktu cuti kuliah itu, seminggu itu rindunya bukan main. Ketika kirim surat, nanti saya hari Minggu lagi sudah sampai Mas. Itu saya jemput itu di Tanjung Priok, naik kapal dulu, kapal laut itu yang mana ya? Ketika saya menunggu itu sambil ngopi, sambil apa. Tapi ketika kekasih datang itu kopi ini lupa enggak? Dihidangkan di rumah makan itu kita lupa enggak ketika melihat kekasih kita datang? Kalau sampean masih itu berarti sampean enggak senang sama kekasihnya. Lah itu nanti begitu, Pak.
Surga digambarkan oleh Allah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan aswaju mutahharah dan lain seterusnya. Itu ketika nanti di surga ketemu dengan Allah, itu nikmat surga itu tidak ada apa-apanya. Ya sudah dicontohkan di dunia. Makna dari syuhud itu adalah kecintaan hamba kepada Allah, mencintai syariat dunia seperlunya saja. Kalau sampean nggak nyari uang, berantem sama istri karena istri nggak dikasih nafkah. Syuhud itu bukan tikir aja, bukan. Syuhud itu pernah dikatakan gini, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu al-awwalu waliyuti jawabi, apa di Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu tahun 1357 itu ngomong gini, karena itu pas meninggalnya Patih Gajah Mada itu tahun 1357, Bapak cari di sejarah itu. Beliau mengatakan begini, syuhudnya, orang pinter kalau nggak punya iman itu buta. Orang iman kalau nggak punya ilmu itu lumpuh. Ini zuhud juga. Berapa banyak seorang pinter sekarang yang kepintarannya hanya untuk merampas hak orang lain, yang lagi viral di TV ini, apalagi di era teknologi seperti ini. Tapi orang beragama, kata beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, punya agama enggak punya ilmu pengetahuan itu lumpuh. Dan bagaimana kelanjutannya dengan zuhud yang mencari yabtagi fadlan minallah? Yabtagi fadlan minallah itu usaha, Pak. Waridwan nanti baru hasil usaha dipasrahkan mencari keridhaan Allah. Quran sudah amat sangat jelas. Tapi kitanya yang tidak mau sungguh-sungguh. Kita ini apalagi sekarang, zaman sekarang itu kita bukan menilai diri sendiri di hadapan Allah, tetapi kita justru menilai orang lain seolah-olah tidak diterima oleh Allah. Kayak kita dapat apa ya, surat apa itu bahasanya itu, surat keputusan dari Allah lah kira-kira. Padahal yang dapat surat keputusan dari Allah cuma satu-satunya manusia di alam semesta akhir zaman, baginda kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Ka'ab bin Qusay bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Kinana bin Kusaimah bin Mudrikah bin Ilyas dan seterusnya. Kenapa kok sanad itu diperlukan? Karena memang tidak ada kesuhudan di alam bumi ini kecuali wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu sudah tidak boleh sekitar umur 40 tahun sampai 63 tahun 23 tahun pakai pikirannya sendiri, nggak boleh. Sama Allah nggak boleh. Puncak zuhud di situ. Kalau Nabi Allah Ibrahim itu apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam atba'uka ungdur madza tara ya afatim matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslamna wa tallahu lil jabin. Tapi kenapa ketika itu wanadaina ayya Ibrahim? Kesuhudan Nabi Ibrahim itu di bawah kesuhudan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Ibrahim adalah satu apa? Kanan nasu ummatan wa khidatan. Agama samawi itu rata-rata diturunkan dari langit itu oleh keturunan Nabi Ibrahim. Kalau disanadkan kepada Nabi Nuh dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada tanya jawab enggak saya? Ada. Kayaknya udah ya Pak. Itu ya. Jadi kalau jangan rakus lah, jangan tomak lah, karena Allah sudah mewarningkan, memberikan pengertian kepada kita, allati at'amahum min ju'. Wong kita makan saja itu dikasih oleh
Wa amanahu min khauf, ketakutan kita diamankan oleh Allah. Mau apa kita tomak? Ya, kalau bapak kaya ya pedulikan 8 asnaf itu. Kalau bapak mau nanggung anak yatim justru yang top. Kafilul yatim akaida fil jannah, kata Rasulullah. Gitu Bapak hadirin sekalian, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab jangan banyak-banyak, Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Yai Haji Usman. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya tutup langsung apa? Tanya jawab dulu. Ya, alhamdulillah. Tadi baru sama-sama kita dengarkan paparan tentang materi yang disampaikan oleh Kiai Juhari PMA terkait tentang juhud. Mungkin dari jamaah sekalian ada unek-unek atau beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau terkait tentang tema juhud ini. Kami persilakan mungkin 2 atau 3 pertanyaan ya, Pak Kiai, dari sebelah sisi kiri atau sebelah sisi kanan atau tengah. Silakan. Fadhil. Cek tuh. Ada Pak yang dari sebelah kiri saya? Oh, silakan. Cek. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, gitu kan. Carilah untuk bekalmu untuk akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan lupakan pula gitu ya nasib kamu katanya di dunia gitu. Nah, maksudnya kita mencari bekal di dunia ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, begitu kebutuhan keluarga gitu kan, seperti itu, kebutuhan kehidupan lah ya. Kemudian dari itu akan tetapi jangan lupakan nasib kamu dunia, dan di akhirat itu kan lebih utama. Maksudnya seperti apa itu Pak Ustadz tujuannya tadi itu? Apakah nasihatnya itu Al-Quran tuh jadikan dunia itu jangan dijadikan tujuan gitu, maksudnya barangkali seperti itu Pak Ustadz. Minta pencerahannya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Apa langsung dijawab dulu sama Pak Kiai ya, biar lebih jelas, baru nanti nyusul pertanyaan jika waktunya memungkinkan. Fadhil Kiai. Kalau kita redaksikan kepada surah Yasin ayat 12, siapa yang hafal surah Yasin ayat 12? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta, kaitan kematian dan kehidupan. Tapi ketika sampai wanak tubuh maqaddamu, itu kira-kira yang mati bisa mengerjakan enggak? Wanak tubuh maqaddamu itu sesuatu yang kalian kerjakan, berarti orang yang masih hidup. Tapi setelah wanak tubuh maqaddamu, Allah lanjutkan apa firman-Nya? Wa asarohum. Berarti ini adalah setelah kematian, bekas-bekas yang kalian tinggalkan. Kata Allah, wa kulla, segala sesuatu itu syai'in fa aksainahu fi imamin mubin.
Jadi antara wanak tubuh makodamu dan dengan wa atharohum semuanya, wa kulla itu segala sesuatunya berarti semua. Syai'in akan aku tulis kata Allah. Maknanya Allah tulis itu yang menulis Allah sendiri apa siapa? Makanya ulama melalui Abil Hasan Ali Asy'ari dalam kitab tauhidnya itu ada yang namanya malaikat raqib, ada yang namanya malaikat atid. Raqib mencatat kebaikan karena kebaikan itu identik dengan tangan kanan. Simali tangan raqib. Jadi dunia ini sebenarnya hanya sebagai wasilah. Bukti bahwa sebagai wasilah itu Allah firmankan pula di dalam surah Yasin ayat 55. Hafal Pak? Ini suka baca Yasin enggak kalau malam Jumat? Surah Yasin ayat 55 sa'awali fal yau nafsun, ya kan? Apa bunyinya Pak? Serius Pak? Masa harus saya yang anu? Sekali-kali biar hidup itu. Apa? Tentang surah Yasin ayat 55 itu. Serius nih Pak? Ada kayak yang nyaut gitu? Ini benar Pak? La tutlamun nafsun say'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini nanti, maksudnya kelak di yaumul mahsyar, tiada satu jiwa pun yang aku rugikan kata Allah. Dan tiada satu pun yang aku berikan imbalan illa kecuali makuntum terhadap sesuatu ta'malun yang dahulu di dunia dikerjakan. Berarti dunia ini goyah apa wasilah? Gak usah dunia, agama ini anggapannya Bapak itu wasilah apa goyah? Wasilah itu jalan, perantara, goyah itu tujuan. Larinya harus ke sana. Kalau Bapak agama menjadi tujuan, berarti akan terjadi kesimpang siuran yang tidak karu-karuan. Agama ini wasilah, goyahnya Allah. Dan di dunia ini kan kita ngaku orang yang beriman, ya udah teruji belum? Ya nanti ujian yang paling benar itu di akhirat. Di dunia ini ngaku-ngaku saja Pak. Nah, makanya ketika surah Yasin ayat 12 ditunjukkan oleh Allah ayat 55 itu tidak sekedar itu, tetapi Allah juga memberikan kedisiplinan diri atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Surah Yasin ayat 65. Siapa yang hafal surah Yasin ayat 65? Ada hafal Pak? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ternyata ini mulut Pak. Setelah kita wa atharohum itu al-maut sudah tidak berfungsi lagi Pak. Apalagi ibu-ibu mau dipakein lipstick yang Revlon yang apa udah nggak ada fungsinya. Tapi ternyata yang akan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah itu apa? Tukallimuna aidi, tangan kita. Ya ini kalah kita sama orang Yahudi Nasrani Pak. Meneliti tukallimuna aidihim, ternyata setiap mau masuk kantor, pintu-pintu itu apa? Makanya seluruh dunia ini jempol nggak ada yang sama Pak. Loh, orang sono udah sampai itu kita masih ribut firqah. Kapan kita mau maju? Zaman dulu bukti bahwa jari jempol tangan ini nggak sama. Dulu mbah-mbah kita bisa teken nggak? Nggak bisa kan, cukup ceplok.
Lah ini tuh kalimuna aidihim. Seluruh dunia jempol tangan ini ternyata nggak ada yang sama. Ini diteliti oleh orang yang di luar kita. Saya kan pernah belajar di Yaman non formal 2 tahun, saya 92 sampai 94 itu. Ternyata kita masih ribut firqah. Dunia yang paling besar yang ribut Syiah sama Sunni. Kalau di Indonesia Muhammadiyah sama NU. Ya kan? Lah ini dunia memang jadi wasilah bukan goyah. Lah seberapa mampu Bapak mengumpulkan wanak tubuh makodamu? Apa kata Allah? Enggak usah jauh-jauh, hafal semualah. Surah Al-Asr itu bunyinya apa? Sampai Allah berfirman itu kalimat wal asri itu bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semua, ya kita yang disebut manusia khusrin, merugi. Yang tidak merugi kata Allah siapa? Ilal ladzina amanu. Karena iman sebagai sandaran vertikal goyah kita kepada Allah. Dan sinyalnya Allah kepada kita itu Allah titipkan di dalam jasmani kita yang disebut rohani itu adalah hati. Dan hati itu tidak akan bisa hidup kalau tidak dititipkan oleh Allah ruh. Ruh tidak akan channel kepada Allah kalau tidak mempunyai sifat takwa. Loh, sifat takwa itulah yang mengakukan futuwah ilahiyah. Makanya kalau idza syarata syai'atuka fa anta mu'min, ngelihat apa itu kemungkaran, benci, itu karunia Allah, Pak. Dan itu tidak diberikan oleh semua manusia kecuali mempunyai sifat takwa. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa arti kata takwa itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini kalau kita jabarkan lagi lama lagi. Kira-kira itu ya Pak. Dunia itu ya kalau redaksinya surah Yasin ayat 12 tadi. Itu, kira-kira itu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan saja pengajian kita pada Ahad subuh ini. Cukup ya? Baik hadirin, insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terhitung waktu juga dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh kiai kita yaitu Kiai Djuharib MA mudah-mudahan senantiasa bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita juga semua adalah manusia biasa yang perlu pembelajaran dan perlu penekanan iman juga. Ya mungkin salah satunya pengajian ini merupakan penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk penutup doa langsung saja kita minta barokahnya dari Pak Kiai untuk memimpin doa sekaligus menutup pengajian pada Ahad subuh ini. Fadhil Kiai. Baik Bapak hadirin sekalian, borongan nih. Doa sekalian juga. Harusnya yang sepuh, harusnya. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berdoa kecuali apa yang dimohonkan oleh Rasul tentang keadaan kita sekarang ini ketika beliau sambil menggali parit mengamankan kota Madinah itu, beliau mensenandungkan syair yang isinya doa. Mudah-mudahan ini menjadi penentram hati kita, diberikan sifat futuwah ilahiyah lantaran kita mau bertakwa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ya maulana li'alaika dhakirin wa linna'ma'i syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minasyabirin. Allahumma laula anta makhtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina tanzilan sakinatan alaina wa thabit aqdama ila abqaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qul uldalaltu fa inna ma adilu ala nafsi fa inni tadaitu fa unaika ila rabbi. Kalau ada yang benar semata-mata Allah yang benar, marilah kita semua bersyukur kepadanya. Usikum wa nafsi bitaqallah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.